Halo Sobat Ruang Bicara, kembali lagi di episode terbaru podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang isu yang sedang beredar, yaitu yang bisa menyebabkan seseorang itu mungkin mentalnya down ya, yaitu bertema tentang bullying. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Kak Indi Asna Aziza yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Halo Kak Indi, gimana kabar? Hai Kak Sana, alhamdulillah baik ya Kak. Ini pertama kali aku juga bergabung di podcastnya BEM Fakultas Ekonomi ya. Iya, ruang bicara. Baik Kak, untuk podcast kali ini kita akan sedikit membahas tentang bullying nih. Sekarang kan lagi marak sekali ya tentang bullying, baik itu di sosial media maupun di ruang lingkup, bahkan kadang ruang lingkup keluarga juga bisa, termasuk juga pertemanan di luar. Untuk yang pertama nih Kak, sekarang kan banyak nih orang-orang yang menganggap itu cuman bercanda, padahal korbannya itu merasa tersakiti. Menurut Kak Indi nih, sebenarnya pantas nggak sih menormalisasikan bullying itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya ya, pertama-tama mungkin kayak aku mau kenalan dulu sedikit kali ya. Iya, baik Kak. Perkenalkan semuanya, jadi nama saya Indi Asna Aziza, jadi biasanya saya dipanggil Indi itu aja ya. Nah, sekarang saya memang melanjutkan studi di Universitas Airlangga, jurusan Human Resource Management, yaitu tentang mempelajari sumber daya manusia. Jadi tadi kakaknya kan bilang kita membahas tentang topik bullying ya saat ini. Iya. Nah sebenarnya topik bullying itu bukan hanya topik yang harus dibahas oleh para psikologi atau para guru BK aja. Tapi semua lingkup bidang itu juga harus memperdulikan isu bullying ini. Kalau kami di manajemen sumber daya manusia, kami juga mempelajari tentang perilaku-perilaku kemanusiaan dan juga isu-isu organisasi yang sebenarnya itu sangat sepele, namun itu tuh dianggap sepele tapi juga bahaya banget buat organisasi atau buat individu gitu. Karena salah satunya itu bullying tadi ya gitu. Nah, kalau orang-orang tuh kebanyakan bilang kayak bullying tuh cuman sekedar candaan aja gitu. Tapi sebenarnya bullying itu kayak penting banget menurut kita nih. Kayak apa yang kita pikir itu tuh hanya sekedar bercanda, itu tuh bisa jadi masalahnya sangat serius untuk kita gitu. Nah, kadang-kadang kita itu kenapa sih sering menormalisasikan bullying itu di sekitar kita gitu kan Kak ya? Iya. Gitu. Jadi karena budaya kita itu termasuk budaya yang kalau kita lihat ya, budaya kita tuh termasuk budaya yang masih kurang sensitif dalam memahami perasaan orang lain. Sebenarnya bullying ini kan bisa masuk ke berbagai kehidupan kita kan. Iya, bisa terjadi baik itu terjadi pada anak kecil di SD atau SMP, juga terjadi pada kita di lingkungan perguruan tinggi, di remaja anak muda, bahkan untuk sekelas orang tua pun Kak yang udah pada kerja di lingkungan kerja, bahkan di lingkungan yang agama kayak di pondok pesantren pun itu tuh bullying masih bisa terjadi kan, insya Allah nggak bisa kita hindari juga kayak gitu. Kadang-kadang bullying itu bentuknya itu bukan hanya kekerasan fisik aja kan, kayak dari cemoohan yang kita anggap bercanda atau body shaming atau ejekan itu tanpa kita sadari itu juga termasuk bullying gitu lah. Nah tadi kenapa sih kita sering mengatakan bahwa bullying itu kayak cuma candaan aja, kenapa sih dibawa baper gitu kan? Nah itu sebenarnya mungkin karena kita kita terlalu menganggap pemikiran kita tuh kurang mindful gitu loh. Jadi kita kurang sensitif terhadap perasaan orang lain gitu. Jadi perasaan saling menghormati kita terhadap orang lain itu kurang gitu. Jadi kayak akhirnya kita menganggap hal-hal yang kita anggap biasa aja menurut kita ya, kayak mengatakan kamu kok gendutan sih, atau perawatannya tuh loh, atau pakai skincare gitu loh biar gak terlalu hitam gitu kan. Itu kayak tanpa kita sadari itu menyakiti perasaan orang lain gitu. Kadang-kadang orang itu suka bercanda dengan cara menjatuhkan orang lain untuk meninggikan nama mereka. Paham kan Kak? Iya konteksnya ya.
kadang-kadang tuh mereka juga kayak berpikir kayak gitu. Mungkin kecil. Oke, selanjutnya nih Kak, kalau kita lihat di lingkungan kampus, media sosial, dan juga pertemanan itu kan kadang muncul ada sindiran-sindiran halus gitu. Nah, kira-kira mahasiswa ini sadar gak sih kalau sebenarnya hal sekecil itu sudah termasuk ke bullying? Kayak sindir-sindiran halus gitu ya. Iya. Mungkin ada yang sadar, ada yang belum sadar ya Kak ya gitu ya Kak. Jadi ya kembali lagi sih Kak. Jadi kayak gambaran kita nih kita ulang lagi. Bullying itu bukan cuman hanya sekedar adu fisik kayak tamparan atau dorongan atau mungkin penguci lagi. Jadi sekarang itu bullying itu sudah lebih halus sih begini kayak sindiran, ejekan, bahkan yang lagi parah tuh di media sosial. Iya, bener banget. Nah, ejekan di media sosial tuh juga lagi marah-marahnya itu. Kayak kamu pakai account nih, terus kamu mulai sering mengejek orang di media sosial, bahkan itu orang yang kamu nggak kenal sama sekali bagaimana figur dan kepribadiannya. Iya, betul sekali. Padahal kamu aja itu pakai second account karena kamu takut untuk diejek juga, kamu takut dibully juga. Ini kenapa kamu membuli orang ini juga nih? Nah, orang-orang tuh juga tanpa sadar itu melakukan bullying gitu. Bahkan mungkin ya tanpa sadar kita juga pernah melakukan itu, tapi kita sendiri kayak nggak sadar gitu. Pengen aja bisa kayak gitu ya. Nah, karena kita terlalu biasa menganggap itu sebagai budaya santuy gitu loh. Oh kayak santai aja dia mau nggak bakal baper digituin atau kayak udah nggak apa-apa itu udah biasa gitu. Nah malah kebiasaan-kebiasaan yang dinormalisasikan ini kayak ejekan-ejekan yang kita anggap biasa itu kalau terlalu sering dinormalisasikan itu bisa bahaya buat di kehidupan di dalam kampus juga gitu Kak. Kalau di ilmu kita kayak di human resource development itu ada namanya self efficacy sama psychological safety. Nah kalau seseorang itu secara psikologi itu dia terganggu, psychological safety-nya terganggu, kalau dalam dunia kerja ya Kak ya itu tuh bisa mempengaruhi pada performanya dia, kinerjanya dia dan hasil kinerja dia gini. Kalau lingkungan dia tempat tumbuh itu nggak optimal, kayak dia ngerasa nggak aman atau rasa suka dikucilkan di tempat kerjanya dia, maka performa dia itu juga nggak baik. Kalau di dunia akademis ya, mungkin di perguruan tinggi itu efeknya itu mungkin pada penurunan nilai gitu kan, penurunan nilai akademik juga mengefek pada kayak keaktifan organisasi, keaktifan bersosialisasi itu mepet dulu. Jadi begitu ya Kak. Untuk selanjutnya nih Kak, jadi kan kadang dampaknya itu seringkali nggak kita sadari nih secara langsung. Nah, menurut Kak Indi nih, apa sih efek jangka panjang dari bullying ini? Kalau efek jangka panjang ya, kalau berbicara tentang efek jangka panjang itu kayak aneh berat gitu deh. Sebenarnya bullying itu bukan hanya luka yang terjadi pada saat itu aja Kak. Jadi kalau luka itu terlalu dibiasakan, dinormalisasikan, nggak pernah speak up, nggak pernah ditolong, nggak pernah diobati, maka luka itu bisa jadi identitas diri yang nantinya berimbas ketika dia dewasa. Nah, imbasnya ketika dewasa itu banyak banget Kak nanti mengarahnya itu nih. Kayak contoh, dia jadi mungkin karena dia sering dibully kayak masalah fisik contohnya ya. Mungkin kayak akhirnya dia sehari-hari ketika bahkan sampai besar pun dia tuh nggak pede sama penampilan fisiknya gitu. Tiap mau public speaking atau tiap mau berbicara di depan orang lain, dia tuh kayak mulai ragu kayak apakah nanti aku nggak diejek masalah penampilanku ya gitu. Kayak dulu aku sering diejek masalah styleku, mungkin styleku oke nggak ya gitu. Jadi kayak dia tuh suka minder gitu sama kepribadiannya ketika dia udah besar. Bahkan sampai berumah tangga pun juga mungkin karena sering terlalu merasa minder dan nggak percaya diri ya. Mungkin karena kalau sama pasangan juga akhirnya suka berpikir negatif thinking tentang pembicaraan pasangannya. Apa pasanganku sayang sama aku ya? Apa aku udah cukup baik buat pasanganku ya? Akhirnya dia sering minder dalam berbagai aspek ya. Kalau di dunia kerja juga akhirnya ngefek banget kan. Dia jadi gak berani ngambil keputusan yang bagus, kayak
mengungkapkan pendapat juga nggak berani karena dulu sering diabaikan gitu lah mungkin. Akhirnya bikin kayak jadi trauma di masa depan dan merugikan beberapa karirnya, bisa jadi kayak gitu juga. Nah itu apa ya, kalau ya akhirnya jadi kayak dia membatasi diri gitu kan gitu. Berarti memang bullying itu sangat berpengaruh bahkan untuk masa depan seseorang juga ya. Iya, masa depan seorang saya simpel kayak jadi kepribadian gitu Kak. Malah yang lebih parah lagi itu kalau dia dibully sampai yang kayak apa ya, sampai menimbulkan depresi gitu kan Kak. Itu tuh bisa jadi anxiety kan buat seseorang. Iya. Jadi akhirnya kalau dia ketemu orang banyak itu takut gitu. Gak hanya masalah di pribadian aja, jadi juga punya masalah mental yang parah, bisa jadi kayak gitu kalau bullyingnya kan. Baik, selanjutnya Kak, kalau semisal teman kakak nih ada yang di posisi seperti itu, kira-kira apa sih yang langkah yang kakak ambil untuk tindakan tersebut? Apakah kita ikut membantu, speak up, atau mungkin kita juga malah ikut membuli seperti itu? Ini hal yang pasti tidak hanya kita aja ya Kak ya, pasti kayak banyak banget dari kita bahkan mungkin di seluruh aspek kayak anak kecil, remaja dan orang dewasa juga mengalami kejadian ini, di mana teman kita dibully dan kita bingung bersikap bagaimana. Kita mau membantu tapi kita kayak takut juga gitu kan. Sebenarnya biasanya itu Kak, kalau biasanya kan reaksi yang kita tunjukkan ketika ada teman kita yang dibully gitu dalam circle kita misalnya ya, itu biasanya itu ada 3 reaksi. Yang pertama itu kalau ada teman kita dibully, biasanya kita kayak pura-pura nggak lihat, atau pura-pura nggak tahu, buat kayak daripada aku berdosa, mending aku pura-pura nggak lihat gitu. Atau daripada aku ikut campur, mending aku pura-pura nggak lihat gitu. Atau kita bisa atau kadang-kadang kita juga bereaksi kayak kita diem aja. Kita meskipun ada teman kita yang dibully, kita tuh kayak diem aja karena sebenarnya di dalam hati kita itu kita berpikir kayak aduh kasihan, tapi mau nolong juga nggak berani karena biasanya kalau kita nolong kan kita takut dibully juga. Betul sekali Kak. Atau kadang-kadang yang lebih parah lagi, kita malah justru ikut tertawa, kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang tanpa disadari, Kadang tanpa disadari kita juga ikut tertawa. Soalnya kadang kita merasa itu juga lucu, atau kadang kita merasa kayak daripada aku dianggap nggak sefrekuensi sama teman-teman circleku, mending aku ikut ketawa aja lah meskipun itu nggak lucu menurutku. kadang juga refleks ya Kak. Bahkan itu mungkin bagi si korban kan sakit hati itu udah pasti kan, tapi pas kadang kita juga sebagai teman yang mau nolong itu refleks pasti ketawa juga kan. Kadang biasa apalagi di dalam kelas mungkin ada ya seperti itu. Bahkan banyak sekali saya pribadi menemui hal-hal seperti itu yang malah ikut ketawa, malah juga ikut-ikutan ngebully, tapi dia merasa bangga dengan hal itu. Iya betul sekali. Kadang-kadang orang itu malah kayak mengejek orang lain buat meninggikan namanya sendiri gitu, atau biar aku dianggap asik, aku ikut bully juga gitu kan. Kita kan kalau psikologinya anak remaja kan suka kayak gitu ya akhirnya. Sebenarnya kalau kalau skep kita cuma diam aja kayak tadi Kak ya, sebenarnya makna dari sikap kita yang diam itu Kak, sebenarnya itu bukan berarti kalau kita diam itu kita netral gitu Kak. Jadi bukan berarti kalau kita diam tuh kita nggak membela siapapun atau kita nggak mendukung, itu bukan kayak gitu. Sebenarnya justru malah ketika kita diam, kita tuh malah membiarkan si pelaku bullying itu menormalisasikan sikapnya yang suka mengejek, membuli orang lain itu. Apalagi kalau kita ikut tertawa, itu malah seakan-akan kita melegitimasi sikap bullying tersebut gitu. Itu kalau ada istilahnya Kak, kalau kita diam aja itu namanya bystander effect, itu ada istilahnya kayak gitu Kak. Jadi itu konsep dimana kalau ada suatu korban gitu kan, tapi semua orang di sekelilingnya tuh diam aja, maka kemungkinan kecil sekali untuk orang itu berusaha menolong dia. Karena kan gambarannya kayak gini Kak, contoh ya, kayak mungkin seorang tuh pengen nolong orang tersebut, tapi kok nggak ada yang nolong gitu, akhirnya dia juga nggak mau nolong juga gitu. Atau seorang berpikir kayak paling juga nanti ada yang nolong gitu,
Jadi nggak ada yang memulai gitu loh Kak maksudnya. Kalau semuanya diam, nggak ada yang memulai untuk membantu, maka kecil kemungkinan dia akan dibantu. Besar kemungkinan bakal gitu terus, kan nggak ada yang bantu gitu. Jadi mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri ya tadi ya. Kita menciptakan lingkungan yang saling menghormati orang sama lain, saling menghargai bahwa perbedaan di antara kita itu sangat wajar dan saling menghormati itu merupakan sikap yang indah gitu loh Kak. Mungkin kalau ada teman kita yang dibully tadi ya Kak ya, dalam sikap kita, mungkin kita bisa memulai dengan beberapa cara yang halus untuk menegur teman kita gitu. Mungkin contohnya kayak kita bisa mengalihkan topik pembicaraan yang lain. Mungkin di tengah-tengah teman kita kayak ngajak membuli ini orang atau mengejek satu orang gitu. Mungkin kita bisa mengalihkan topik pembicaraan kayak udah habis ini kita mau makan apa gitu. Kita mengalihkan topik pembicaraan atau tadi gimana tugasnya di kuliah gini. Jadi pembahasannya tuh biar gak fokus ke si korban, biar ada pembahasan lain yang lebih seru untuk dibahas daripada membuli si korban gitu. Itu bisa salah satu caranya. Atau mungkin dengan kayak ya udah kita menegur dengan bercanda gitu. Kayak udah kasihin jangan kayak gitu lagi. Itu nggak lucu loh jangan kayak gitu. Atau kalau memang kita nggak bisa membantu nih, kita bisa dengan diam-diam kita kayak ngecat ke si korban. Kita ngecat ke pelaku. Jangan kayak gitu tuh udah terlaluan. Kita jangan menegur di depan umum gitu. Kadang-kadang kan kayak korban itu nggak mau dibantu ya. Misalnya kayak kadang-kadang ya kayak korban itu merasa mereka itu sebenarnya kuat dan nggak mau dikasihani gitu. Nah kalau kayak gitu kita bisa kayak diam-diam ngecat pelakunya buat kayak gitu tuh udah keterlaluan dia. Berarti apa yang Kak Indi sebutin ini tadi juga bisa meminimalisir kebudayaan bullying di mungkin salah satunya di kampus itu tadi ya Kak. Soalnya kan apalagi Gen Z zaman sekarang ini Kak. Sekarang kan kebanyakan kalau bercanda itu memang benar-benar mereka itu udah nggak mikir, oh ini nanti dampaknya untuk temanku apa, untuk yang dibully apa. Kan kadang kita nggak pernah ngerti ya Kak dampaknya entah ke psikologisnya atau mungkin nanti dia punya trauma tersendiri. Pada akhirnya mungkin ada juga yang sampai nggak mau untuk melanjutkan pendidikannya karena takut tragedi itu tadi, karena punya trauma tersendiri. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Indi? Mungkin kalau tambahannya sedikit aja ya Kak. Iya. Mungkin ya itu tadi sih, kita harus menggaungkan kayak budaya saling menghormati satu sama lain gitu Kak. Kayak kita nggak susah loh untuk bersikap ramah, bersikap baik, terus kayak saling menghargai perbedaan sama lain. Itu bukan hal yang susah loh gitu. Karena seseorang itu lebih dihargai kalau dia itu punya sikap yang baik, punya sikap yang ramah dan terbuka daripada kalau soal menjadi cantik atau menjadi ganteng gitu kan Kak. Gitu juga. Terus buat si korban ya Kak ya. Kadang-kadang kita itu tadi yang seperti aku bilang tadi, kadang kita tuh nggak selalu harus menjadi pahlawan yang menolong dia, tapi kita tuh harus jadi orang, kita bisa jadi orang yang selalu bersamai dia. Kayak jangan biarkan si korban ini kayak sendirian. Kalau kita sudah melihat teman kita nih yang kok tiap hari dia jadi memisahkan diri dari teman-temannya, atau jadi suka mulai menyendiri, atau suka kalau diajak mana-mana jadi nggak mau atau takut atau suka sendirian, tuh kita bisa kayak diam-diam mengajak dia berteman atau berbicara, sekedar sekecil kayak mengajak makan bareng atau apa, dia tuh mungkin sudah merasa ditemani gitu kan. Nah tambahan kecil lagi Kak mungkin ya, kita sebagai mahasiswa kan sering menggaung-gaungkan yang namanya berpikir kritis gitu. Nah berpikir kritis itu bukan hanya soal kayak mengkritik kebijakan atau mengkritik aturan aja nih, atau berpikir kritis di akademik aja, tapi kita juga harus bisa berpikir kritis atas bagaimana sikap kita pada orang lain nih. Apakah ucapan yang kita lontarkan itu melukai perasaan orang lain, ataukah bisa membangun orang lain? Itu kan kita juga harus berpikir kritis di itu juga. Malah berpikir kritis atas sikap moral itu lebih penting menurut gue. Benar sekali Kak, soalnya di lingkungan kampus ini juga kebanyakan mereka itu berpikir kritis hanya mengedepankan mungkin seperti akademik. Iya, kok nggak berpikir kritis, sedangkan
cara mereka menghargai orang lain itu juga belum sepenuhnya benar, belum sepenuhnya kritis seperti itu. Memang di lapangan yang terjadi seperti itu, banyak sekali kejadian seperti itu. Ya, Nemu. Oke, gimana Mbak Inti? Udah cukup? Mungkin ini Artinya cukup itu saja ya teman-teman, sobat ruang bicara. Nah, kalau seumpama nanti semoga pembicaraan kita pada siang hari ini di podcast kali ini semoga bisa memberi insight dan juga bisa membantu teman-teman kalau tentang literasi tentang bullying tadi, atau mungkin ada teman-teman yang melihat temannya yang dibullying bisa sedikit membantu dengan cara-cara tadi ya. Baik Sobat Ruang Bicara, kita akhiri podcast pada hari ini yang bertemakan tentang bullying. Untuk Mbak Indi yang telah menjadi narasumber pada hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Mbak Indi sampaikan tadi bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk Sobat Ruang Bicara. Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya.